Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risawan, NIM 1925-1520-13. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektronika D4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi sistem komunikasi bergerak. Apa sih teknologi sistem komunikasi bergerak itu? Sistem komunikasi bergerak itu biasa kita temui di HP. Ada di bagian sinyal, kita biasa melihat H+, 8G, atau 4G LTE dan sebagainya. Itu merupakan penerapan dari teknologi sistem komunikasi bergerak. Lalu apa sih bagaimana sih perkembangan teknologi sistem komunikasi bergerak ini? Tadi saya menyebutkan 1G, 2G, 3G. Lalu dari mana asalnya? Apa itu huruf G? Huruf G adalah merupakan singkatan dari generation. Hal ini berarti bahwa 1G berarti generasi pertama, 2G berarti generasi kedua, 3G berarti generasi ketiga. Lalu generasi 3G, 1, 2, 3, 4, semakin bertambahnya angka di depan huruf G, maka semakin cepat pula teknologi tersebut. Maka bisa dikatakan bahwasannya 2G lebih cepat dari 1G, 3G lebih cepat dari 2G, dan 4G lebih cepat dari 3G. Gitu. Lalu kita akan berpindah pada topik selanjutnya, yaitu first generation atau 1G. Jaringan 1G pertama kali ditemukan pada tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. 1G ini adalah standar baru dari teknologi jaringan. Zaman dimana campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan, semuanya benar-benar sudah otomatis dan dengan bentuk yang kecil tentunya. Karena ini adalah ponsel generasi pertama, mereka membuatnya sangat serius. Mereka membuat ponsel yang kuat dan handal yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Atau bisa juga yang first generation atau 1G ini adalah penerapan hanya jaringan yang bisa dilakukan untuk menelpon. Dan juga jaringan 1G atau first generation ini, sistem itu seperti jaringan radio. Jadi dia itu bersifat satu arah. Lalu kita berpindah pada second generation atau 2G. Pada awal tahun 90-an, untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi 1G, seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, kapasitas yang lebih besar. GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan DAMPS dan Qualcomm DCMA pertama mereka. Kedua sistem GMS dan juga CDMA mewakili generasi kedua. Jadi GSM dan CDMA adalah salah satu dari teknologi 2G dan teknologi jaringan nirkabel. Generasi kedua memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat dengan kecepatan sekitar 14,4 kbps. Kalau menurut kita sekarang, kalau 14 KB itu sangat lambat ya. Tapi kalau menurut zaman dahulu, 14 KB itu sangat cepat. Pada generasi kedua ini, pemilik juga dapat mengirimkan pesan teks melalui handphone sehingga tidak memerlukan pagar lagi. Akan tetapi fitur CSD ini membuat tagihan bulanan membengkak karena jika ingin berhubungan ke internet harus menggunakan dialog yang dihitung per menit. Jadi dia ini tadi di generasi pertama dia hanya bisa menelpon. Sekarang kalau untuk generasi kedua dia juga bisa digunakan untuk mengirim SMS dan juga bisa digunakan untuk internet kecil-kecilan. Lalu timbul juga 2,5G dan juga 2,75G. Dua generasi ini adalah merupakan generasi pemutakhiran dari second generation atau 2G. Lalu apa yang dimutakhirkan di 2,5G? Terobosan terbaru di generasi kedua ini lahir pada tahun 1997. JPRS dengan sigap menggantikan CSD yang boros. Jadi dia ini akan menggantikan boros di
tagihan bulanan membengkak karena ingin berhubungan ke internet. Jadi dia itu lebih memberikan sesuatu yang lebih murah jika ingin berhubungan dengan internet. Lalu 2,75G pertama merupakan cikal bakal dari 3G mulai diperkenankan. Ini adalah merupakan cikal bakal utama dari teknologi 3G. Tapi belum bisa dikatakan sebuah 3G. Lalu untuk 3G sendiri bagaimana? Third generation. UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service, adalah perkembangan lebih lanjut dari Edge. UMTS sering disebut generasi ketiga. Selain menyediakan fasilitas akses internet, email, MMS, dan browsing, UMTS juga menyediakan fasilitas video streaming, video conference, dan video calling. Secara teori, kecepatan akses UMTS sekitar 480 kbps. Kalau 480 kbps sekarang masih bisa dikatakan masih bagus dan juga masih kencang. Dan pada generasi ketiga ini pula ada perkembangan dari generasi sebelumnya, yaitu bisa dilakukan pengiriman email, video konferensi, video calling, dan sebagainya. Lalu di 3G ini pula ada versi pemutakhirannya, yaitu HSDPA, High Speed Downlink Package Access, merupakan perkembangan akses data selanjutnya dari 3G. HSDPA sering disebut dengan generasi 3,5G karena HSDPA masih berjalan pada platform 3G. Secara teori, kecepatan akses dari HSDPA sama seperti 480 kbps, tapi pastinya HSDPA lebih cepat. Dan ini memang secara teori sama dengan 3G, tapi dia ini memiliki kecepatan yang lebih cepat pastinya. Lalu 4th generation atau generasi keempat 4G, bisa lebih akrab disapa 4G, adalah singkatan dari istilah dari bahasa Inggris 4th generation technology. Istilah ini umum digunakan mengacu pada perkembangan teknologi telepon seluler 4G, merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEA, Institute of Electrical and Electronic Engineering, adalah 3G and beyond. 4G yang digadang-gadang 500 kali lebih cepat daripada CDMA 2000 dapat memberikan kecepatan hingga 1 GB per second. Jika Anda di rumah atau bisa sampai pada 100 Mbps ketika bepergian. Dapat dibayangkan, dia ini sangat cepat, lompatan kecepatan yang sangat cepat dari 3G yang tadinya hanya 400 kbps, sekarang langsung 100 MB sampai dengan 1 GB per second. Lalu untuk rangkuman sendiri dari materi ini, yaitu pada generasi pertama, hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah, low speed, dan suara sebagai objek utama. Contoh NFT, Nordic Mobile Telephone, dan AMPS, Analog Mobile Phone System. Generasi kedua dijadikan standar komersial dengan format digital kecepatan rendah sampai menengah. Contoh GSM, CDMA 2000, dan sebagainya. Lalu generasi ketiga, digital, mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi, high speed, dan aplikasi multimedia untuk pita lebar atau broadband. Contoh WCDMA atau dikenal dengan UMTS dan CDMA 200 1x FDO. Generasi keempat 4G merupakan pengembangan dan teknologi 3G di mana kecepatan transfer datanya dipastikan lebih cepat dibandingkan 3G yang tadi disebutkan sampai dengan 1000 Mbps per second. Lalu untuk teknologi 5G sendiri masih dalam tahap pengembangan, dan menurut kabar yang beredar, 5G ini kecepatan minimalnya itu 1 GB per second, sedangkan tadi yang 4G 100 Mbps, jadi dia ini 10 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Ini adalah ilustrasi dari teknologi jaringan sistem komunikasi bergerak 2, sampai ke 1 GB. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.